Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 60 Gumpalan Kebahagiaan. Lily yang berdiri di samping tempat tidur menatap Dante tajam, kemudian memukul lengan Dante yang sehat di samping sang gadis. "Oh, apa salahku kali ini? Bukankah aku pasien sekarang?" protes Dante. "Kau suka sekali membuat anak-anak menangis," kata Lily ketika menyadari mata sembab para bocah yang tertidur di sekitaran Dante. "Kali ini tidak sengaja. Aku bersyukur tidak terjadi sesuatu kepada mereka," ucap Dante menatap para bocah. Kasihan, pasti tidak mudah melihat orang terdekat mereka terluka dengan cara itu. "Berhati-hatilah, kau selalu kurang memerhatikan dirimu sejak dulu," kata Ferdinand yang memang mengenal Dante bak anaknya sendiri. "Baik," jawab Dante dengan senyum santai. "Luka seperti itu tidak akan membuatnya mati, Dad. Kau bahkan lebih memanjakan dia dibandingkan aku," ujar Leon. "Bilang saja kau iri karena ayahmu lebih perhatian padaku dibanding dirimu," sulut Dante. "Untuk apa aku iri denganmu? Aku yang membayar gajimu," celetuk Leon dengan seringai tak mau kalah. "Aku lupa betapa sombongnya dirimu dengan semua uangmu itu," protes Dante, ingin balas menyulut, tapi apa yang dikatakan oleh Leon sulit untuk dibantah. "Sudah, kalian seperti anak kecil saja," lerai Alice ketika melihat kelakuan Leon dan Dante. Tapi tetap saja adu mulut itu justru berkepanjangan hingga Bianca ikut-ikutan, membuat ruangan menjadi ramai dengan saling lempar ejek dan argumen. Sedangkan Ferdinand dan yang lain hanya menggelengkan kepala mendapati tingkah anak-anak mereka yang seperti anak kecil. "Berisik," keluh Lukas yang terbangun dari tidur karena kebisingan yang dibuat para orang tuanya. Seketika semua diam dengan cepat dan melihat ke arah Lukas yang telah bangun dengan tatapan kesal. "Kau sudah bangun, mau pulang atau tetap di sini?" tanya Rion mengusap kepala sang anak. "Pulang," kata Lukas langsung. Lukas, bukankah seharusnya menemaniku? Aku masih sakit, loh," kata Dante. Dante berisik berarti Dante sehat, jawab Lukas. "Jahatnya seperti biasa," ucap Dante bersikap dramatis. "Bahkan dalam keadaan seperti itu kau masih juga banyak tingkah," protes Lily ketika melihat kelakuan Dante. "Salahkan anakmu itu karena terlalu dingin seperti ayahnya," kata Dante. "Berhenti mengatakan hal tidak-tidak. Sebaiknya kau cepat sembuh. Aku akan membawa pulang anak-anak," kata Rion, memberikan Lukas pada Lily, sedangkan ia menggendong Arthur. Ferdinand pelan-pelan menggendong Arabella, tak ingin membangunkannya yang nyenyak dalam tidur. "Jika di banyak tingkah kau pukul saja tangannya yang patah itu, sis," Rion berkata seraya berjalan ke arah pintu, tahu kalau kakak perempuan Rion tersebut akan tinggal untuk menjaga Dante. Begitu pula dengan yang lain, mereka kembali pulang untuk membawa anak-anak, agar dapat istirahat dengan nyaman setelah mendapatkan hari yang cukup buruk. Saat semua orang telah pergi,
Dante menggeser sedikit tubuhnya dan menepuk kasur di sisinya yang kosong. Tanda agar Bianca duduk mendekat. Bianca mengernyitkan wajah saat paham maksud dari Dante barusan. Namun ia akhirnya berpindah duduk ke samping pria itu ketika Dante terus menatap Bianca. Dengan tatapan seperti anak anjing yang kehilangan induknya. Dante menyandarkan kepalanya di bahu Bianca lalu berkata, "Kurasa sakit seperti ini tidak buruk juga. Aku bisa dekat denganmu lagi setelah sekian lama." Tapi saat sakit kau bertingkah seperti anak kecil. Lebih menyebalkan dibanding biasanya, ucap Bianca. Mungkin karena aku dikelilingi oleh keluargaku sendiri. Bagaimanapun kalian semua sudah lebih dari keluarga untukku. Jadi bertingkah manja ataupun menyebalkan sesekali tidak masalah. Dante semakin menyurupkan kepalanya di leher Bianca. Menikmati kedekatannya dengan wanita yang ia cintai setelah sekian lama. Dan panggil Bianca. Mau menikah denganku? Ucap Bianca belak-belakan. Dante yang mendengar itu langsung mengangkat kepalanya dari pundak sang wanita. Menatap Bianca seolah ia salah dengar dan terdiam seolah mencerna ucapan Bianca yang tiba-tiba. "Kenapa diam? Mau tidak menikah denganku?" tanya Bianca kembali. "Kau serius bertanya hal itu kepadaku?" Dante bertanya balik dengan nada sarkas. "Ya, kurasa, apakah salah?" Mendengar nada bicara Dante membuat Bianca berpikir kalau ucapannya salah. Namun Dante justru melahap bibir Bianca dengan ganas, menikmati setiap lumatan yang ia buat pada bibir Bianca. Sedangkan sang wanita masih terdiam karena terkejut atas kelakuan Dante yang tiba-tiba. Dante dengan tangan sehatnya memegang tengkuk leher Bianca. Dan mendekatkan wajah wanita itu semakin dekat untuk memperdalam ciuman yang Dante buat. Seolah tidak mengizinkan ciuman itu terlepas walau sesaat saja. Bianca mengambil napas panjang saat Dante melepaskan ciumannya. Tidak menyangka kalau pria itu akan menyerangnya tanpa ampun seperti itu. "Bi, aku sudah menunggu kalimat itu sejak 10 tahun lalu. Dan kau sudah pasti tahu jawabannya apa?" kata Dante seraya menempelkan dahinya ke dahi Bianca lalu mengecup pipi sang wanita. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun yang panjang, pipi Bianca terlukiskan rona kembali. "Kau tahu betapa irinya aku ketika melihat Rion di hari pernikahannya. Membayangkan seharusnya aku berada di posisi Rion 10 tahun lalu. Sambil melihat kau berjalan ke arahku dengan gaun pengantin dan wajah malu-malumu. Menjadi pria paling bahagia di dunia ketika itu. Akhirnya mimpiku itu akan terwujud juga," ucap Dante. Bianca bisa melihat kebahagiaan di mata Dante. Bagaimana wajahnya dipenuhi kelegaan dan rasa sukacita setelah mendengar keputusan yang diambil oleh Bianca. Wanita itu menyesal karena tidak melakukan hal ini lebih awal. Membuat Dante menunggu seperti orang bodoh. Membuat Bianca merasa menjadi wanita paling jahat. "Terima kasih, Bi," kata Dante, menaruh kepalanya di pundak gadis itu lagi untuk menyembunyikan wajah bahagianya. 10 tahun bukan apa-apa untuk Dante, sungguh bukan apa-apa. Mungkin jika ia tidak menunggu selama 10 tahun, Dante tidak akan merasakan bahagia luar biasa seperti ini. "Ah,
Dante benar-benar bahagia sekarang hingga air mata mengalir jatuh di pundak sang kekasih hatinya. Memeluk Bianca dengan erat menggunakan tangan sehatnya. Seolah tidak ingin lagi melepaskan cinta satu-satunya Dante untuk kedua kalinya. Sudah 1 minggu ini Rion mendapati kejanggalan pada istrinya, Lily. Perempuan itu lebih banyak diam, bahkan tidak mendengarkan ketika Rion sedang bicara padanya. Ada jarak yang istrinya itu buat, dan Rion tidak menyukai hal itu. Setiap kali Rion ingin bicara untuk menanyakan apakah Lily punya masalah hingga sikapnya berubah pada Rion akhir-akhir ini. Justru Lily memiliki banyak alasan untuk menghindari pertanyaan yang Rion berikan. Entah itu pergi ke ruangan lain, melakukan kegiatan lain, bahkan mengatakan Lily lelah dan ingin tidur. Hal itu membuat Rion frustrasi hingga tidak tenang setiap saatnya, tapi ia juga tidak ingin memaksa Lily untuk bicara. Lebih buruknya Rion takut kalau dirinya telah melakukan sesuatu yang salah tanpa ia sadari hingga membuat Lily marah. Tapi seingat Rion, ia tidak ingkar janji akan sesuatu, mengabaikan keinginan sang istri, atau bersikap keras pada Lily. Lalu apa yang membuat istrinya berubah seperti itu? Kau mau sampai uring-uringan seperti itu, Rion? Ada banyak berkas yang harus kau kerjakan. Kita juga ada pertemuan sore nanti dengan klien, ujar Dante mengingatkan kalau temannya itu sedang bekerja sekarang. Apa kau tahu alasan Lily berubah akhir-akhir ini? Tanya Rion. Dia istrimu bukan istriku, jadi mana aku tahu kenapa dia berubah tidak seperti biasanya. Mungkin kau berbuat salah padanya. Jawab Dante yang sibuk dengan kertas-kertas di tangan. Aku tidak ingat kalau ada berbuat salah. Setahuku kami tidak ada janji pergi atau janji apapun. Dia juga tidak sedang menginginkan sesuatu sampai aku tidak memberikannya, kata Rion semakin frustasi memikirkan tentang sang istri. Apa kau sudah bertanya kepada Lily apa yang terjadi padanya? Dante kini melihat ke arah Rion, tertarik melihat betapa stresnya teman baik Dante itu. Sudah, tapi dia selalu menghindarinya. Jika aku paksa dia menjawab nanti kami berujung bertengkar dan aku tidak mau itu. Rion benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Bagaimana jika bertanya dengan Bianca? Mereka sering bersama dan sudah seperti sahabat baik saling cerita berbagai hal. Kurasa mungkin Bianca tahu sesuatu. Saran Dante, sudah kulakukan sejak beberapa hari lalu, tapi Bianca bilang dia tidak tahu apa-apa. Lily tidak menceritakan apapun padanya, kata Rion. Apa mungkin Lily sudah hilang ketertarikan denganmu? Celetuk Dante, memicu api pada diri Rion semakin besar. Jangan bercanda seperti itu. Kami baru menikah belum ada setengah tahun, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bantah Rion, hal yang paling tidak ingin ia dengar sebagai alasan dalam masalah kali ini. Kita tidak pernah tahu isi hati orang. Buktinya dia berubah seperti yang kau bilang dan menolak memberikan penjelasan yang kau mau. Tipe orang pendiam biasanya jika sudah tidak menyukai seseorang atau kecewa dengan orang tersebut. Dia akan diam perlahan-lahan menjauh dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dante berkata dengan nada santai, tersenyum sedikit ke Rion sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Ah, runtuh sudah ketenangan Rion mendengar penuturan dari Dante.
walau ia membantah sedemikian rupa. Tapi setelah mendengar ucapan Dante, hati dan pikiran Rion benar-benar jauh dari kata tenang. Isi kepalanya terus mengatakan kalau tidak mungkin Lily akan meninggalkan Rion. Ia tidak ingin memikirkan kemungkinan buruk itu. Dari semua orang yang dekat dengannya, ia hanya meminta agar bukan Lily yang meninggalkannya seperti orang-orang dulu. Rion tidak ingin. Berkat ucapan Dante, Rion menjadi kehilangan gairah bekerja. Ia banyak diam dan menjalani rutinitas kerjanya sambil menolak hal terburuk akan situasi rumah tangganya saat ini. Bahkan ketika ia menghadiri pertemuan penting, Rion lebih banyak diam dan memerhatikan, dan membiarkan Dante yang mengambil alih. Kini Rion berdiri menatap rumah besarnya, seakan takut untuk melangkah masuk ke dalam. Ia takut akan menemukan Lily yang menghindarinya lagi. "Masuklah, tidak akan terjadi apapun," kata Dante yang keluar dari mobil. "Kau tidak pulang?" tanya Rion, karena biasanya Dante akan langsung pulang setelah mengantar Rion ke rumah. "Aku ada urusan dengan Flint dan yang lain." Rion menganggukkan kepala tanpa mengerti. Dengan langkah berat, Rion melangkah masuk ke dalam rumah. Namun ia terkejut ketika mendapati dalam rumah gelap gulita, hal yang amat sangat tidak pernah terjadi. "Love," panggil Rion seraya menghidupkan lampu ruang tamu. Tidak ada jawaban. Ia juga tidak mendengar suara Lukas, padahal ia yakin kalau ini belum jam tidur bocah itu. Keadaan rumah terlalu hening, membuat Rion takut sekarang kalau terjadi sesuatu. "Lukas, Lily." Panggil Rion lagi berjalan ke ruang tengah yang juga gelap gulita. Rion berjalan ke sisi pintu untuk menghidupkan lampu ruang tengah. Namun mata Rion melebar ketika ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga, hingga pria itu berdiri mematung di tempat. "Love," panggil Rion dengan nada gemetar. "Happy birthday, Beb," ujar Lily yang tersenyum lebar setelah meletuskan konfeti bersama dengan yang lain. Netra biru Rion menatap semua orang yang ada di ruangan. Ayah, ibu, ayah mertua, kakak perempuan, si kembar, Lukas. Bahkan Dante yang entah bagaimana sudah ikut bergabung dengan mereka. Rion tidak ingat kapan terakhir kali ia merayakan ulang tahun seperti ini. Mengingat pria itu tidak pernah terlalu peduli dengan hari kelahirannya sejak dulu. Tapi rasanya kali ini benar-benar ada gumpalan kebahagiaan dalam dada Rion hingga pria itu tidak bisa mengatakan apa-apa. Terlebih, Lily yang berdiri paling dengan senyum lebarnya membuat pria itu senang kalau tidak ada hal buruk yang terjadi antara mereka berdua. Tapi ingatkan Rion untuk tetap menanyakan tentang gelagat Lily 1 minggu ini nanti. Dad, happy birthday. Seru Lukas penuh dengan semangat. Selamat ulang tahun, nak. Ucap Alice yang memeluk anak laki-lakinya itu, merasa bahagia. Karena akhirnya ia dapat merayakan hari kelahiran Rion dengan normal. Setelah selama ini tidak pernah dapat melakukannya akibat Rion yang tidak peduli. Ferdinand dan Robert pun memberikan ucapan selamat kepada Rion yang kini telah menginjak usia 33 tahun. Usia yang semakin matang, dan juga yang menunjukkan kalau Ferdinand dan Robert tidaklah lagi muda.
Namun mereka cukup puas dengan kebahagiaan yang mereka dapat dari anak-anak mereka. Akan kuhajar kau nanti. Aku tahu sekarang kalau kau dan Bianca yang pasti menyuruh istriku menghindariku 1 minggu ini, kan? Ujar Rion pada Dante. Sesekali melihatmu uring-uringan itu menyenangkan. Kata Dante yang sepertinya bosan hidup atau terlalu percaya diri karena ia telah bersama dengan Bianca. Tahu seperti itu tidak akan kudukung kau untuk menjadi iparku nanti. Tukas Rion, terlambat, pernikahan kami sudah ditentukan. Balas Dante santai, seakan Rion tidak lagi memiliki kuasa terhadap Dante untuk melakukan apapun yang pria itu ingin lakukan. Sialan, kata Rion. Tapi Dante hanya tertawa, tahu kalau Rion tidak bermaksud buruk dengan umpatan kecilnya itu. Dante benar-benar terhibur selama 1 minggu ini. Melihat bagaimana stresnya Rion menghadapi Lily yang tiba-tiba menjadi dingin dan cuek. Semakin seru dengan memanasi Rion setiap harinya. Dad, lihat kuenya besar. Seru Lukas melompat-lompat kecil ketika melihat kue ulang tahun yang cukup besar. Dibawa keluar dari dapur ke ruang tengah oleh chef pribadi Lorenzo dan asistennya. Sukacita begitu terasa dalam rumah. Pesta ulang tahun di mana hanya ada tawa di dalamnya. Semua penjaga bahkan disuruh untuk berkumpul di taman rumah dan menikmati hidangan yang disiapkan oleh juru masak hingga mereka puas. Beb, panggil Lily yang duduk di samping Rion ketika yang lain sibuk mengobrol masing-masing. Ada apa? Tanya Rion lembut. Setelah ini, ada yang ingin kubicarakan. Kuharap kau akan mau menerimanya. Karena ini sesuatu yang mungkin terlalu cepat untuk dihadapi. Kata Lily dengan wajah serius dan tidak ada senyum yang terlihat. Tentang apa, Love? Rion merasa khawatir sekaligus takut sekarang akan mendengar kabar tidak menyenangkan. Kita akan bicara nanti, pastikan kau siap. Kata Lily sebelum akhirnya beringsut menjauh ke tempat Lukas dan si kembar berada. Bersambung.